Halo Sobat Fakta, Bang Pin ketemu lagi dengan Bang Pin yang terus mengabarkan fakta viral seputar selebritas tanah air yang terus saja bikin berita. Dan dengan berita mereka tetap eksis di ranah media. Kali ini kita ambil pelajaran dari seorang Fujianti Utami, seorang anak gadis yang masih belia, belum berusia 20 tahun yang tiba-tiba meroket namanya dan menjadi bintang di dunia media sosial tanah air. Menjadi trending topik selama berbulan-bulan. Rezekinya langsung mengalir lancar. Tanpa kesiapan ekstra tentunya, Fuji mengalami shock culture atau kebiasaan-kebiasaan yang harus berubah. Dari anak yang usia muda kemudian disorot kamera dari banyak kamera televisi dan kamera wartawan. Serta gerak-geriknya selalu diamati oleh para followers dan juga hatersnya. Dan kini Fuji tetap bertahan, tetap berkarya dan bahkan lebih berprestasi lagi. Tentu butuh kekuatan mental yang cukup kuat menjadi seorang Fujianti Utami, terutama saat dia menghadapi haters. Setelah disanjung-sanjung oleh para pecintanya, tetapi kemudian dijerembabkan oleh para hatersnya. Tetapi sampai saat ini Fuji masih kuat. Dengan usia yang sedemikian belia, tentu kekuatan mental Fuji ini cukup luar biasa. Dan kini Fuji pun menjawab menohok para hatersnya yang tidak terima karena gaya pakaiannya selalu dihujat. Nah, bagaimanakah ceritanya? Dan ini ada hubungannya dengan Gen Halilintar. Yuk kita simak saja. Kupas tipis-tipis fakta Bang Pin kali ini. Like, subscribe, dan komennya ditunggu. Dan jangan lupa selalu ada doa dalam setiap lentikan jarimu. Kita lansir dari suara.com. Netizen sebut gaya berpakaian Fuji tidak diterima di Gen Halilintar. Pacar Thorik beri balasan menohok. Sejak kedatangan keluarga Gen Halilintar ke Indonesia, terpantau belum ada pertemuan dengan Fuji, kekasih Thorik Halilintar. Belum adanya pertemuan antara Gen Halilintar dengan Fuji menimbulkan tanda tanya di benak netizen mengenai penyebabnya. Sejumlah netizen mengaitkan gaya berpakaian Fuji yang belum berhijab sebagai penyebab tidak adanya pertemuan dengan Gen Halilintar. Seperti terlihat belum lama ini, ada seorang netizen yang menyindir Fuji. Dalam komentarnya, netizen itu menuding adik mendiang Bibi Adiansyah itu tidak diterima oleh keluarga Gen Halilintar lantaran gaya berbusananya. Berikut ini kata netizen. Ih Fuji, celananya pendek banget, geli deh. Mana bisa masuk di keluarga GH, Gen Halilintar, tulis seorang netizen dikutip dari matamata.com. Mendengar hal itu, Fuji lantas memberikan tanggapan yang nampol banget untuk membalas netizen yang usil tersebut. Begini kata Fuji, keluarga gue aja nerima gue apa adanya, lah lu siapa? Balas Fuji dilansir dari akun Instagram @mamaminchahits pada Sabtu 30 Juli 2022. Netizen lain pun banyak yang memberikan pembelaan untuk Fuji usai kena sentil soal gaya busananya. Keren Uti, tulis seorang netizen. Aural dulu juga pakaiannya begitu, ucap netizen yang lain. Fuji masih muda kali, ujar netizen yang lainnya. Sebagai tambahan informasi, Langgo Geni Faruk sempat berkilah kala ditanya ihwal Fuji beberapa waktu yang lalu. Lihat di YouTube Gen Halilintar, kita ada surprise di sana, biar nggak spoiler, ujar Langgo Geni Faruk. Sementara Fuji sebelumnya sempat menegaskan tidak ingin mengenakan hijab karena paksaan orang. Soalnya Uti kan belum siap berhijab, jadi jangan dipaksakan. Gue tuh pakai hijab bukan karena cakep, tapi karena panggilan Tuhan, tuturnya. Kendati demikian, Fuji mengungkapkan akan mengenakan hijab kelak ketika sudah berumah tangga. Tapi aku udah nadar sih,
Kalau punya anak, 3 mau berhijab. Pungkas Fuji ditilik dari YouTube Wow Entertainment. Begitulah. Pasti ada saja konflik-konflik yang terjadi karena perbedaan kebiasaan, perbedaan pandangan, perbedaan kebenaran, dan perbedaan standar kebaikan antar masing-masing kepala dan antar masing-masing keluarga. Tetapi menarik apa yang dikatakan oleh Fuji, karena dia mengatakan dia akan berhijab bukan karena paksaan orang dan bukan karena ingin terlihat cantik, tetapi karena panggilan Tuhan. Seperti Aurel yang sekarang sudah tidak pernah mencopot hijabnya, bahkan saat di depan kamera, bahkan saat bertemu dengan laki-laki yang bukan muhrimnya. Meskipun itu saudara dari Atta, Aurel tetap mengenakan hijabnya. Begitulah proses manusia. Jika manusia itu berproses memenuhi panggilan Tuhan, maka hal itu akan lebih awet dan lebih permanen karena berasal dari hati nuraninya sendiri, bukan karena orang lain. Berhijab atau tidak berhijab itu adalah proses yang dialami oleh masing-masing orang. Namun semua pilihan mempunyai konsekuensinya sendiri, dan setiap orang punya hitung-hitungannya sendiri, punya kebenarannya sendiri, punya standar moralnya sendiri. Jadi tidak ada hak orang lain untuk menilai orang lain, karena yang berhak menilai dan menghakimi hanya Tuhan yang Maha Esa. Sesama murid tidak berhak menilai rapot teman. Begitulah kira-kira peribahasa yang sering muncul untuk wilayah-wilayah tertentu dari masing-masing individu yang tidak berhak menghakimi orang lain. Kita hanya bisa memberikan saran, masukan yang menurut kita baik. Soal diterima atau tidak, itu urusan masing-masing. Alhamdulillah ya, karena sebenarnya kita tuh kepingin anak-anak tuh nikahnya lebih muda, lebih baik gitu. Cuma kalau memang belum ketemu jodohnya, ya kita terus pesan anak-anak berusaha terus memperbaiki diri. Karena makin kamu memperbaiki diri, kamu akan dapat jodoh yang lebih baik, lebih baik. Karena janji Allah, lelaki baik untuk perempuan baik. Serah aja sama Allah kapan jodohnya datang. Kalau misal yang anak keempat, saya mewakili Torik nih. Iya. Kan sudah ada seseorang. Boleh nggak sih ngelengkapin kakak nomor 2 dan nomor 3? Nggak masalah. Oh nggak ada masalah. Nggak Nggak ada masalah. Sai aja kemarin mau ngelengkapin semua. Bener? Iya. Asal dapat jodoh. Ya kalau jodoh tapi nggak dapet jodoh nggak jadi. Iya. Tapi setuju nggak? Lah ini apaan sih? Kita pokoknya di jalan sesuatu. Ini Islam dulu, Islam nih.